Ya, di sini kita memasuki Amagai Castle ya. Kalau nggak salah namanya Amagai Castle ya, sahabat. Oke, seperti biasa kita membawa perlengkapan yang diperlukan saja, sahabat. Tidak usah terlalu banyak, karena nantinya di jalan juga kita pasti akan menemukan item-item ya, sahabat ya. Lagian supaya tasnya tidak begitu penuh, supaya kita bisa membawa semuanya, sahabat ya. Oke, di sini di awal-awal kita langsung melawan bosnya, sahabat. Jadi bosnya dilawan di awal, bukan dilawan di akhir, sahabat. Oke, kita memasuki Amagai Castle. Mari kita lawan si pengguna boneka. Guess that creep isn't so bad after all. So, Did you surely think this decide is I? what Weber hiding place? Oke. Cik 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 deh. Aduh. Kalau nggak salah, sahabat ya, kita tidak boleh terlalu jauh, sahabat, kalau melawan bos yang ini, sahabat. Karena kalau kita terlalu jauh nanti dia ada semacam senjatanya, sahabat, bisa menembak. Jadi kita main rapat aja terus. Aduh, kok menerapat kayak gini lah jadinya. Ya, harus hati-hati ya, sahabat ya. Aduh, lagi. Benar ditangkis sini. Udah. Gleb. Aduh, gak kena. Waduh. Aduh, kena lagi. Oh, menyerang apa? Angin. Ups, sekali lagi. Aduh. Tewas. Wah, oke, akhirnya dia kalah, sahabat ya. Maime. Oke, di waktu dia sudah kalah, sahabat, nampaknya di atas sebelah kanan sana ada hitung waktu mundur, sahabat ya. Kemungkinan besar itu adalah bom bunuh diri, sahabat. Mungkin di dalam badan dia atau di suatu tempat dia menyembunyikan bom, sahabat. Yang apabila kalau dia sudah tewas akan memicu bomnya akan meledak, sahabat. Tapi memang sepanjang saya main game ini tidak pernah sampai habis waktunya. Jadi sejujurnya saya tidak tahu apa yang akan terjadi, sahabat. Tapi kalau menurut dugaan saya, ini nampaknya adalah bom waktu, sahabat ya. Di sini kita tidak boleh langsung asal-asal lompat aja, sahabat ya, karena di bawah sana ada menunggu jebakan, sahabat. Aduh, hampir. Saya paling gak suka melawan yang ini ya, sahabat, karena ini cukup bandal, sahabat. Selain dia pendek, dia lebih, menurut saya lebih ganas daripada yang musuh yang biasa itu, maksudnya yang besar gini ya, yang ukuran normal dewasa. Oke. Ada musuh yang berjalan kemari. Oke. Slap. Ada. Oke. Seperti biasa, sahabat, kita harus tetap waspada, apalagi menghadapi musuh-musuh yang seperti ini, sahabat ya. Kecil-kecil cabai rawit ini, sahabat. Walaupun badannya kecil, sahabat, lebih susah ditangani daripada yang besar itu, sahabat. Pencet tadi, sahabat ya. Pencet. Padahal darah masih penuh. Oke, di bawah ini ada penjaga, boneka penjaga yang pakai tombak, sahabat ya. Oke, dia membalik, dia turun. Iya. Dia mendapatkan pelukan maut dari Nona Ayame.
Oke, tidak ada orang ya. Tapi kayaknya di sebelah kiri ada kayaknya. Iya, betul. Soalnya kilometernya bertambah besar. Sabar. Oke. Langsung kita eksekusi. Kita tenggek dia terus. Oke, di sana aman ya, tidak ada orang. Langsung kita loncat. Periksa di bawah dulu. Oke. Di sebelah kiri ada granat dan di sebelah kanan ini ada bom asap, sahabat. Oke. Dari atas. Oh, ternyata ada penjaga. Sini ada apa? Sini ada apa ya? Sebenarnya situ ada jalan, sahabat ya. Cuman saya malas karena memutar-putar, sahabat. Karena nantinya pasti akan kita lewati juga nanti. Kita ikuti rute yang apa yang ada aja. Kita ikuti rute yang bagaimana semestinya, sahabat. Nampaknya di bawahnya nggak ada ya. Coba di depan sana aja ada musuhnya. Penjaga domba. Aduh. Oke, tampaknya dia akan berbalik. Dan oke, dia berbalik. Langsung eksekusi. Pelukan maut. Untuk para sahabat-sahabat yang laki-laki, di sini saya ada pertanyaan, sahabat. Untuk wanita cantik ayame, apa sahabat-sahabat mau dipeluk sama dia dari belakang? Apalagi kalau dia megang pisau kayak gitu, sahabat ya. Saya rasa surutkan mimpi Anda, sahabat ya. Karena itu memperteruskan nyawa. Oke, kita mendapatkan Feign Dead. Feign Dead. Aduh. Itu tadi ada tatami yang berbunyi, sahabat ya. Cuman itu adalah jebakan juga, cuman jebakan berbunyi. Jadi kita kalau umpamanya mau ngendap-ngendap malah ketahuan, sahabat, gara-gara nginjak itu. Ini tidak ada orangnya. Jadi tadi membahas mengenai dapat skill baru Feign Dead tadi adalah kematian palsu, sahabat. Kalau nggak salah ada. Ya, Feign Dead. Jadi kalau kita menekan tombol tertentu seperti yang tadi ditunjukkan di instruksi, kita bisa membuat kematian palsu, sahabat. Tapi dengan syarat, kalau saya tidak salah, tidak boleh waktu sudah ketahuan, sahabat. Tidak boleh. Jadi itu dilakukan ketika musuh masih belum melihat kita, sahabat. Jadi kita bisa berpura-pura mati. Jadi musuh itu akan menganggap kita hanya sebagai mayat, sahabat. Up. Apa ini? Pemanah kah? Oh iya, pemanah. Pantas sekali. Pantaslah jauh kali apa pandangannya. Oke, di sana ada si bocil. Bocil kematian. Sap. Tanda seru. Apakah ada yang melihat saya? Nampaknya ada saja, sahabat ya, di sana. Oke, kita lompat dulu. Iya, betul sekali. Archer, tukang panah, sahabat. Oke, langsung kita selamatkan hidupnya dari segala kesengsaraan dunia. Kok bisa masih kena? Padahal udah nancep, sahabat ya. Jadi logikanya sisi yang tajamnya kan sudah masuk ke dalam dinding, sahabat. Tapi kena batangnya aja kayak gitu ya. Ya, kita di sana ada musuh, sahabat ya. Tapi melihat dari pergerakan, sahabat, ini adalah tipe musuh yang tidak mengikuti alur, sahabat ya. Atau mungkin ada cacat program atau macam mana lah. Tapi justru itu membuat saya sulit, sahabat, karena dia tidak terprediksi, sahabat. Mau jalan kemana, ke kiri, ke kanan, tidak sesuai jalur, sahabat. Nggak ada polanya, jadi random, sahabat. Semua kita tidak ketahuan.
Alah, udahlah. Ini hukuman bagimu karena tidak berjalan sesuai dengan jalur. Ya. Oke. Sini Anda mendapatkan waktunya masih 11.45 ya. 11.44. Di sini kita akan melawan Onikage, tapi sebenarnya kita akan diberikan pilihan melawan Rikimaru, melawan Onikage sendiri atau memberikan kesempatan bagi Rikimaru untuk melawan Onikage, sahabat. Tapi dalam hal ini saya tadi menekan hadapi Onikage sendiri, sahabat. Hey, ugly! Hey ugly. Oke. Kita melawan Onikage, sahabat ya. Wih. Wow. Ow. Agak lain permainanmu ya. Lain juga permainan Onikage ini, main tusuk-tusuk perut aja ya. Minum dulu. Gawat nih. Oh. Agak kena pula. Alhalah, minum pula lagi nih. Oh. Tapi agak lain juga ya Onikage ini ya. Dia bisa nangkis cuma pakai kaki aja deh. Ayo. Aduh. Nah ini nih ya. Trap. Aduh, tanggung kali. Aduh. Wih, tangkis. Apa yang ada di kakimu itu kok keras sekali? Juga ya. Ya, kita tidak boleh terlalu jauh sahabat ya. Takutnya dia akan meminum tambah darah, sahabat. Dia akan meminum. Oke. Akhirnya kau tewas dengan darah yang mengucur. Tapi sebenarnya kau acting, aku tahu. Oke, kita mendapatkan predikat Grandmaster, sahabat ya. Karena Onikage itu, sahabat, adalah laki-laki yang tidak tahu malu, sahabat. Karena walaupun dia sudah dikalahkan berkali-kali oleh Rikimaru atau bahkan Ayame, pasti dia bakal bisa hidup lagi, sahabat. Tak tahu macam mana caranya, dialah itu sama Tuhannya. According to Teshu, berdasarkan Teshu, the Jewel of Heaven, permata ilahi. Jewel of Heaven, permata ilahi, berarti Tenchu Red of Heaven. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu namanya hukuman ilahi, sahabat. Hukuman ilahi atau apa namanya itu? Ya, hukuman ilahi lah gitulah. Oke, kita berangkat dari Amage Castle menuju Buddha's Temple ya. Buddha, betul. Ya, Buddha Temple. Retrieve the Jewel of Heaven. Dapatkan kembali permata ilahi. Ya. Awas. Aduh. Kuat juga ya, terdorong awak. Sap dan sap. Blop. Au. Awas. Ini memang lambat, sahabat. Cuman kalau kena lumayan juga ini. Wih, sap. Tidak boleh kelabakan ya, sahabat ya. Terlalu. Nah, ini kan kita kan udah ada combo, sahabat. Nah, ini yang saya takutkan. Nah, kalau kita serangnya sampai habis kombonya, sahabat, nanti terakhir kita dicekik, sahabat. Awas. Saya kadang-kadang suka membatalkan serangan di tengah jalan. Aduh, dapat lagi. Oi. Ini. Awas. Udahlah badannya besar, pakai tongkat pula lagi.
Wih, awas. Nih, arah. Jauh juga jangkauanmu ya. Alah, depe. Kalau kita pakai karakter Kimaru, sahabat, musuh yang besar ini nanti kita lawan sama Kagura, sahabat ya. Ada, aduh, bahaya ini. Coba kita minum Sangobion, tambah darah. Oke. Alah. Dah. Mati berdiri nih, sahabat. Kalau kita lanjutkan tadi adegan tadi, dia mati, sahabat. Cuman matinya mati berdiri, sahabat ya. Wih, mak, ada musuh. Merangkak. Oh, di sana ada musuh, sahabat. Yang saya maksud kemarin di sini, sahabat. Yang saya maksud itu di sini, sahabat ya. Jadi di tempat ini nanti ada penjaga yang kelihatannya dia seperti berjaga, dia berdiri, sahabat. Cuman dia sebenarnya mengantuk, sahabat ya. Sebenarnya dia mengantuk. Dan kalau kita berjalan di depan dia nggak merespon apa-apa. Jadi dulu saya sempat bingung, sahabat ya. Karena ada seperti ada scene 2 orang penjaga di situ. Jadi blind spotnya jadi susah, sahabat. Karena satu orang terus melihat ke arah saya. Jadi saya susah gimana cara mengakalinya supaya bisa ngambil salah satu. Cuman yang satu cuma dia mengamati sini, rupanya dia lagi tidur, sahabat. Tidur berdiri dia, ngantuk dia. Nanti ya, kita lihat nanti, ada nanti orangnya nanti. Baiklah kau mutar-mutar. Merangkak kan. Ya, di sini ada jalan, sahabat ya. Tapi kita tidak akan melalui dari situ. Kita akan melalui dari sini. Ya, di kiri ada penjaga, di kanan juga ada juga. Yang di sebelah kiri pakai seruling, yang di sebelah kanan pakai tombak sebenarnya ya. Sap. Pelukan maut. Oh. Oke. Wis. Udah berhenti tadi dia. Berarti kalau kita terlambat sedikit tadi ketahuan, sahabat ya. Aduh, apa ini? Apa sticknya ini? Oke, nampaknya di sini tidak ada, sahabat ya. Karena keymeternya juga, nilainya sedikit, sahabat. Oke, di sana ada posisinya penjaga sebelah sana, dan di bawah juga ada. Karena kita sekarang menunggu waktu yang pas bagaimana kita tidak terlihat. Oke, di sana sudah membalik, kita coba turun. Itu dia. Oke, kita akan sliding. Tengget, sahabat ya. Sini apakah ada? Oh ya, dia sedang mengantuk, sahabat ya. Langsung. Ya, makanya kepala jangan ditutup terus pakai itu, jadi kan ngantuk jadinya. Gak berjalan dari itu. Aduh, salah pencet. Gak berjalan dari itu ke kepala jadinya. Apain kalian tutup kepala kalian kayak gitu. Penglihatan pun kan jadi berkurang. Ya, di sini, sahabat. Nanti sahabat lihat ya. Ada penjaga di sebelah kiri, ada penjaga di sebelah kanan, sahabat. Ini yang saya maksud. Lihat dari sebelah kiri. Memang pertama dia berjaga, sahabat. Tapi lihat nanti ya. Iya, dia menguap. Dia menguap ya. Ya, tuh. Saya tidak respon, sahabat. Meskipun kawannya saya bunuh di samping, ya dia tidak merespon. Nah, akhirnya dia saya bangunkan karena ketiduran. Itu dia. Jadi kalau kita perhatikan dengan jeli animasi-animasi dari karakter-karakternya, kita bisa paham, sahabat, bahwa dia sebenarnya sedang tidak berjaga, sedang ketiduran, sahabat. Dan itu sudah saya rasa sudah diatur sama developernya, programmernya, sahabat. Karena kan
Tidak mungkin tidak ada blind spot. Game-game seperti ini pasti menyediakan kita ke blind spot, sahabat ya. Ada saat kalanya kadang penjaga melihat ke belakang, ke samping, pasti ada blind spot. Karena setiap game itu dibuat pasti untuk ditamatkan. Pasti ada cara gitu, sahabat. Oke, di sini kita mendapatkan item apa ini? Shuriken. Shuriken ya. Tapi saya memang tidak di sini kok shuriken saya tidak begitu sering pakai, sahabat, karena damage-nya tidak begitu besar. Kecuali di sini ada anjing ya, sahabat ya. Anjing bisa sekali shuriken dia mati, sahabat. Tanpa kita repot-repot untuk mendekati anjing itu, sahabat. Cepat. Karena sahabat, tadi sebenarnya dia melihat ke arah situ, sahabat. Mungkin karena saya merunduk dan dia seperti tidak melihat lagi, animasinya mungkin berulang, sahabat. Karena animasinya berulang, menjadi ada kesempatan saya untuk, waduh, bahaya nih, beruang. Wih, ngeri ya serangannya ya, tembus tembok. Cepat. Nek. Aduh, bahaya itu. Bahaya, sahabat. Itu sangat berbahaya. Bukan nggak bisa dikalahkan, sahabat ya. Cuman seperti biasa, sahabat, saya tidak begitu suka langsung, karena dapat menurunkan ranking, sahabat ya, ranking. Aturannya bisa dapat Grandmaster, nanti jadi nggak dapat. Oke, tadi yang sebelah sana itu adalah jalan yang sebelumnya, sahabat ya. Tapi tadi karena saya ngambil jalan memutar, kita nggak dari situ lagi. Tapi sama aja. Yang penting kan musuhnya sudah kita kalahkan semua. Kita naik sini, mana tahu ada item. Tidak ada, tidak apa-apa. Ya, inilah tadi jalan yang dari awal masuk tadi, yang kan ada jalan turun, sahabat. Jalan turun. Yang saya bilang tadi, saya tidak akan melalui dari situ, sahabat. Jadi kita naik. Aduh, gagal. Naik lagi. Oke. Di sini sudah tidak ada pergerakan dari keymeter, sahabat ya. Artinya di sekitar sini sudah tidak ada lagi musuh, sahabat. Oke, kita langsung jalan sembari melihat kanan kiri, mana tahu ada item, sahabat. Itulah keuntungan kita, itulah keuntungan saya memasang mod jump, mod melompat, sahabat ya. Sebenarnya itu aslinya kalau bawaan gamenya lompatan ayame itu nggak sejauh itu, sahabat. Lompatan ayame, lompatan Rekimaru, sama ada teknik lari sprint, sahabat. Harus dilihat. Loh, mana dia? Pelan ya, mana tahu dia ada di samping. Hide, hop. Aduh, itu dia. Sap. Bandit yang ini juga merepotkan ya, sahabat ya, karena dia tidak menggunakan senjata, dia pakai tangan. Dan kalau dibiarkan, dia bisa mengeluarkan kemampuan semacam, kalau kawan-kawan dulu tahu game yang bernama atau film bernama Street Fighter, mungkin kawan tahu yang sering dikeluarkan oleh Ryu, sahabat. Ryu, oh you get gitu, sahabat. Nanti dia bisa mengeluarkan itu, sahabat, macam bola-bola gitu. Oke, sahabat, di sini nanti kita akan menemukan pedang, sahabat ya, pedang beracun, sahabat. Iya, jadi di sini kita akan mempunyai dua pedang, sahabat. Satu pedang ayame original, satu lagi pedang beracun. Ini dia. Tapi pedang ini ada konsekuensi, sahabat ya. Untuk pertama kali dipakai, bayarannya adalah darah, sahabat. Kira-kira berapa persen? Kita akan keracunan, sahabat. Bisa sahabat lihat? Iya, ayamnya keracunan. Tapi tidak selamanya, sahabat ya. Nanti kira-kira berapa persen racunnya sudah habis. Racun pada darah kita. Aduh, kepencet pula lagi. Aduh, ngulang lagi, dimakan lagi lah darahnya. Jadi pada persen tertentu nanti dia racunnya pada tubuh kita habis ya, sahabat ya. Habis, tapi racun pada pedang masih ada.
Nah, jadi sangat enak dipakai sahabat kalau Anda melawan bos bandit, entah musuh-musuh yang kuat sahabat. Jadi sekali tebas cukup sekali saja. Kalau cukup sekali dia keracunan sahabat. Jadi efek sama seperti item kita yang jarum sahabat, jarum beracun. Nah, hanya saja itu kan menggunakan jarum. Kalau ini kita sayatkan langsung ke badan lawan, nanti langsung keracunan. Aduh, gantung. Disayatkan ke badan lawan, ya udah nanti dia keracunan. Nah, jadi mengizinkan kita untuk menebas terus sahabat. Jadi nggak akan bertahan lama, dia pasti mati. Cukup sekali tebas saja. Sekali tebas dia keracunan, ya pasti kan dia akan ngeluh terus, au gitu. Oke, kita minum darah dulu sahabat ya, karena sudah memakai pisau beracun. Saya tidak mau nanti ketika kedapatan sama musuh nggak sanggup kita melawan sahabat, gara-gara sekali tebas sama orang kita mati. Darahnya sedikit kali. Oke, di belakang ada musuh ya. Oh, ada sebelah kiri ada juga. Manusia pakai tudung. Kurang kerjaan. Ngapain lah pakai tudung? Saya terus terang tidak tahu sahabat ya, apakah cuma di game ini, apakah ada juga semacam tradisi Jepang, biksu atau macam mana pakai tudung-tudung kayak gitu sahabat ya. Saya tidak tahu apa maksudnya sahabat. Mungkin ini budaya Jepang. Bagi sahabat-sahabat yang tahu, bolehlah share pengalaman, pengetahuan kalian di kolom komentar ya sahabat. Karena kan budaya Jepang ini kan kadang-kadang unik sahabat ya. Banyak yang aneh-aneh sebenarnya. Cuman justru di situlah daya tarik Jepang. Oh, di sana ada musuh ya. Oh, nampaknya 2 orang sahabat. Saya harus berhati-hati sahabat ya. Wih, gawat. 2 orang. Aduh, dia menghadap ke sini pula satu lagi. Aduh, hampir sahabat. Aduh, langsung saya kasih paham terus. Udahlah, kita nggak usah dari situ lagi. Balik aja langsung. Itu kan cuma jalan memutar sahabat. Musuhnya tadi sudah saya kalahkan di situ. Oke, sudah saatnya kita melanjutkan perjalanan yang tertunda. Aduh, kejeduk. Oke. Jing. Oke, kita menaiki dari sini sahabat. Sebenarnya tadi ada jalan satu lagi sahabat dari sebelah sana tadi yang kita naik pertama kali. Nah, itu sebenarnya ada di situ pintu masuk, tapi di sini juga ada pintu masuknya sahabat. Oke, ini melihat dari kilometernya nampaknya ada orang. Betul sekali. Ada 2. Ada 2 dia. Kalau di dunia nyata sahabat ya, pastinya musuh yang di depan pasti melihat asap-asap hijau itu sahabat ya. Tapi karena ini di game, tuh kan, visunya kan mengeluarkan asap-asap hijau sahabat. Seperti efek-efek menandakan itu beracun gitulah. Sangat. Oke. Di sini kita akan bertemu Tatsumaru sahabat ya. Hah? Tatsumaru. Tapi kalau nggak salah di sini belum dilawan sahabat ya. Di sini cuma ada scene Tenrai has turned you as dan habis itu selesai. Nah, ya betul sekali. Dan di sini kita mendapatkan predikat Grandmaster. Dan ini adalah item-item yang kita dapatkan dari stake itu sahabat ya. Now saving, do you wish to override? Oke. Save successful. Oke, setelah dari Buddha Castle, kita nampaknya akan beranjak ke Limestone Cavern kalau saya tidak salah namanya. Dan seperti biasa kita membawa tulis-tulis yang sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Watch your step. Look to the heaven.
when lost. Ini saya tidak paham. We heavens itu bukannya ilahi. Look to heavens when lost. Apakah heavens maksudnya map atau peta? Look to heavens when lost. Lihat pada heavens kalau tersesat. Sap. Pelukan maut. Oh, ternyata di sana ada kembaran kita, sahabat. Ya, jadi jika sahabat bertanya-tanya, karakter yang sedang kita pakai ini sebenarnya adalah karakter yang ini, sahabat. Nah, kalau sahabat main Tenchu biasa, kan ada Kunoichi yang ada di situ. Nah, karakter itu yang kita pakai. Tapi karakter itu karena saya edit seperti ini, maka musuh itu juga berubah, sahabat, jadi seperti saya. Jebret. Wow, di sana ada serigala, sahabat. Ini bukan asu ya, sahabat ya. Ini serigala, sahabat. Dia sedikit lebih kuat. Dia lebih kuat daripada. Aduh, you gonna die, katanya. Kita lari aja, sahabat ya. Sebenarnya bisa dilawan, sahabat. Cuman seperti biasa, saya tidak ingin menundai ke Grandmasteran saya, sahabat. Grandmaster. Jadi istilahnya cukuplah pertarungan itu saya lakukan dengan bos bandit. Gak usah semua diladeni, sahabat. Capek. Lugard. Oke. Aduh, ketahan pula lagi nih, sahabat, tanah ini. Aduh, gak kena pula lagi. Tunggu tengok ya, sahabat ya. Nah, di sini dia. Namanya juga game ya, sahabat ya. Jadi istilahnya banditnya itu gak bisa nengok ke bawah, sahabat. Oke, selesai. Kalau ini dunia nyata, sahabat, saya pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Masa sih orang di bawah gak ketahuan, ya kan? Udah serigala. Kita lihat di sekeliling apakah ada item, sahabat. Biasanya kalau iya, betul sekali. Nah, kalau kita pakai karakter Kimaru, nanti kita respon pertamanya dari situ, sahabat. Munculnya di stage ini diawalin dari situ, sahabat. Kalau ayamnya kan di situ, di ujung rel kereta api tadi. Oke, kita kanan apa kiri ya? Udah, kiri aja lah. Oke, di sini kita harus berhati-hati, sahabat ya. Sini harus agak tricky, sahabat ya. Soalnya jarak kita dengan serigala itu cukup jauh, sahabat. Kita menggunakan tools. Yalah. Oh, enggak apa-apa. Nah, walaupun ketahuan sama dia, paling kan tanda seru. Ya oke, mantap. Dengan dia tanda seru kan dia berarti melihat kita, sahabat. Jadi dia berhenti bergerak, sahabat. Bagus juga itu. Biarkan aja dia kelihatan sama kita, sahabat ya. Dia melihat seperti apa itu gitu. Betul. Ngelak gamenya, sahabat. Ini mungkin karena saya bermain di emulator, sahabat ya. Mungkin frame per secondnya drop mungkin, sahabat. Jadi timbul scene-scene terpotong seperti itu, sahabat. Tapi untungnya tidak terjadi waktu saya melawan musuh atau bos bandit. Amit-amit lah. Hampir ketahuan, sahabat. Kalau bandit yang warna merah agak lumayan, sahabat ya. Kalau mati ya mati aja. Tapi kalau banditnya yang warna biru, yang iblis warna biru itu, sahabat ya, kalau dia udah mau pergi tewas, udah mau pergi mati, dia pasti ngejar kita, sahabat. Dia mau bunuh diri, sahabat ya. Ninja Mind Control. Jadi kegunaan ninja mind control ini, sahabat, kalau kita gunakan dengan benar, kita bisa mempengaruhi musuh yang terkena jutsu itu, sahabat ya. Jadi bisa berbalik melawan kawannya sendiri kalau ada di situ.
Tapi efeknya nggak lama sahabat. Nah, oke, biarkan dia penasaran dengan apa yang ada di depan dia. Habis itu baru dihembuskan jarum racun dia. Itu dia. Walah, dia nggak sesuai alur dia tuh, putar-putar dan nggak jelas. Oke, biar ku bikin jelas dia hidupnya. Oke, di sebelah kiri kita mendapatkan items berupa tambah darah, sahabat. Melihat dari keymeter, nampaknya di sini pasti ada musuh, sahabat ya. Di mana tepatnya saya belum tahu. Apakah ada? Ya, itu dia. Oke. Oh, di sana ada hantu kertas, sahabat. Saya tidak tahu ini hantu atau apa. Hantu kertas nampaknya, sahabat. Coba kita iseng-iseng, sahabat, lempar pakai ini, sahabat. Ini tuh sebenarnya bom, sahabat, yang ini ya, tapi ada detonatornya gitu. Kita lempar, habis itu kita tekan R3, sahabat. R3 apa L tadi? Bisa dilempar, apalagi kalau lengket ke badan, sahabat, enak kali itu. Oke. Oh, tewas kau. Sebenarnya makhluk apa itu? Dibilang zombie? Enggak. Manusia tidak mungkin. Iblis enggak juga. Apa itu? Makhluk panggilan. Kuchiyose kok dalam Naruto gitu. Oh, apa itu? Ada granat, men. Oke, sap. Itu adalah seni menuruni bukit, sahabat ya, tapi kita tidak boleh mencobanya di dunia nyata, sahabat, karena sangat-sangat berisiko. Itu hanya dapat dicoba di dalam game, sahabat. Di sini kita mendengarkan ada suara seperti napas, sahabat ya. Ini jelas sekali musuh yang berbentuk kertas itu, sahabat. Ini pasti musuh yang berbentuk kertas, sahabat. Mana dia? Suaranya kedengaran. Oh, itu dia. Oke. Jadi jika sahabat bertanya kenapa saya begitu berani, sahabat, mendekati, sahabat ya, karena ketika orang tuh musuh itu diam, dia masih memutar animasi, sahabat. Dia masih bergaya kiri kanan. Itu artinya dia belum siap untuk melihat ke kiri ke kanan. Istilahnya melihat sama kita. Karena dia harus menyelesaikan animasinya dulu. Kalau saya sedikit banyaknya ada juga tahu-tahu, sahabat, mengenai pembuatan game, sahabat, sedikit banyaknya. Jadi istilahnya selagi musuh masih memutar animasi siaga, lihat kiri kanan, itu artinya dia belum siap untuk melihat ke arah kita, sahabat. Jadi makanya saya langsung berani. Tapi kadang memang ada kalanya memang pergerakan musuh itu memang disetting agar terhenti di tengah-tengah, sahabat. Jadi kita sering kebablasan. Ada yang melihat Kunoichi, kembaran saya kah? Siapa kita itu? Saudara kah? Kok mirip? Karena perubahan yang saya buat di karakter ini, sahabat ya, menjadikan musuh di sana pun sama, sahabat. Jadi dalam Tenchu ini ada 3 macam Kunoichi, sahabat ya. Ada Kunoichi Red yang pakai kimono merah, Ada Kunoichi yang warna abu-abu, sahabat ya. Abu-abu ya, yang sebenarnya yang sedang saya pakai sekarang, sahabat. Sebenarnya yang saya edit ini adalah Kunoichi yang pakai kimono warna abu-abu sebenarnya, sahabat.
Nah, ada yang satu lagi dia memakai kimono abu-abu juga, cuman dia lebih terbuka, lebih seksi, lalu menggunakan topeng sahabat ya, macam topeng saras. Bagi sahabat yang umurnya tahun 2000-an ke bawah sahabat ya, di tahun 2000-an lah, sebaya-baya saya sekarang kan saya orang tahun 90-an sahabat. Dulu zaman saya itu banyak film-film superhero lokal lah Indonesia, seperti Panji Milenium, seperti Saras 08 sahabat ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Panji Milenium kalau nggak salah dulu pemerannya itu Primus Yustisio. Ya, Primus Yustisio. Ada Saras 008. Oke, akhirnya Sekia terbebaskan sahabat ya. Setelah membebaskan Sekia, kita mencari jalan pulang. Ups, ada makhluk kertas, kita harus sembunyi dulu. Oke. Dulu di masa saya masih bocil lah sahabat, anak. Jadi televisi itu merupakan hiburan yang paling spesial sahabat. Waktu itu bukan belum ada internet sudah ada, cuma tidak sampai semarak ini sahabat. Bahkan dulu yang game-game yang kita anggap point blank itu belum ada sahabat, point blank belum ada dulu. Sekarang point blank aja udah hilang, orang udah game online semua. Point blank itu game online juga memang, cuman lantaran kebanyakan cheat udah malas main. Waktu di zaman saya dulu, waktu masih bocil ya sahabat ya, hiburan-hiburan seperti tontonan TV itu sangat ditunggu sahabat ya. Minggu pagi ada acara macam Tamiya, Let's Go. Yang namanya kan hiburannya kan masih tradisional, bukan tradisional sih. Hiburan kami anak-anak zaman dulu itu masih tergolong murah sahabat ya. Tidak perlu paket, cuma modal colok TV bisa nonton sahabat. Kalau sekarang hiburan anak-anak sekarang agak payah, agak naik kelas sahabat ya, agak mahal. Tidak cukup dengan paket, kadang-kadang minta mama beli itu, beli item sahabat, beli cash istilahnya kok kami. Saya pikir buat apa lah beli cash kayak gitu. Nah, tapi kan namanya kan tiap orang kan beda-beda sahabat ya. Kalau saya sih hanya demi hiburan kayak gitu, lebih bagus dikumpulkan dengan menggunakan XP sahabat ya. Sama lah kayak macam zaman-zaman point blank sahabat. Dulu saya juga pernah bermain point blank sampai pangkat saya diamond. Habis itu udah karena kebanyakan cheat, ya udah malas mainnya sahabat. Aduh, ada yang mendengar suara percikan air sahabat ya, karena combo terakhirnya melompat sahabat. Zaman-zaman dulu itu kalau nggak salah point blank itu di zaman-zaman saya masih kuliah sahabat, kuliah tahun-tahun apa 2019 kah? Oke, akhirnya makhluk kertasnya sudah kita bunuh. Oke. Ada orang, oh di sana nampaknya ada iblis merah sahabat ya. Itu dia, kita harus waspada. Ding ding. Oh, jangan sampai kelihatan sahabatnya. Oke, dia melihat ke arah lain, langsung kita eksekusi. Iya, memberikan pelukan maut kepada iblis merah. Oke,
skimeter kita bergerak sahabat ya. Berarti di depan sana ada lagi musuh sahabat ya. Iya, saudara sekembar kita sahabat. Jebret, langsung naik dia, diputar terus kepalanya. Kalau saya tidak men-skip sahabat ya adegan-adegan pembunuhan, nanti mayat-mayat mereka aneh-aneh sahabat. Ada yang mayat-mayatnya aneh, ada yang kepalanya terpelintir, maaf cakap, ada yang lehernya terpenggal. Itu kan itu terlalu sadis sahabat ya. Karena penonton game ini bukan cuma orang dewasa, kadang-kadang kan ada juga anak-anak. Karena mau macam manapun itu kan bukan sesuatu yang pantas untuk ditonton sebenarnya bagi orang yang belum cukup umur. Takutnya tidak bisa memilah-milah yang mana yang baik yang mana buruk sahabat ya. Malah dianggap keren sahabat. Istilahnya orang tuh masih agak susah kebayaan membedakan yang mana realita yang mana game sahabat. Nanti tawuran lagi. Untuk melawan bos yang berdua begini sahabat, kita tak usah pusing-pusing sahabat. Nah, lawan aja yang ini sahabat. Nah, kalau yang Rikimaru, cewek ini sama bapak-bapak yang besar tadi sahabat, yang membawa yang ada di Buddha Temple sahabat, bos bandit yang di awal kita lawan tadi. Kalau kita pakai Ayame, cewek ini sama serigala peliharaan dia sahabat. Aduh, kalang batu pula lagi nih. Oh, masih di situ bangke itu. Dah, jelek, udah selesai. This blood, my blood. Oke. Walaupun tidak begitu memuaskan sahabat ya, menurut saya, tapi kita tetap mendapatkan predikat Grandmaster, oke sahabat. Oke. Now checking the memory card. 8 MB. Now saving. Yes.